Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ahmaduhu wa syukuruhu ala fadlihi wa ataa'ihi al-maymun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu ta'ala amma yusyriku dhalimun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi qala bil amri min Allah hatta ila rabbil salihun wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu ba'dahu bil balagh wal bayan wal jihad hatta al'ana lahum mukhalifun wa ba'd. Baik para hadirin rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kita yang kita bahas ba'da maghrib sampai isya, kemudian jeda salat isya dan kemudian kita lanjutkan di kesempatan kita kali ini. Jemaah sekalian Allah yang berjamaah. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan Ustaz dan hadir di sini, jadi sejarah adanya judul tadi sudah diceritakan ya. Dipaksa ya. Dipaksa bebas saja. Baik, setelah kita berbicara firman Allah tadi di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian bermain-main tanpa tujuan, tanpa adanya perintah, tanpa adanya larangan, tanpa adanya hisab, tanpa adanya kemudian nanti ada balasan, ada kebaikan, ada keburukan yang didapatkan dari amalan yang kita kerjakan, dan bahwa kalian tidak akan pernah kembali kepada kami. Ini pernyataan, atau barang siapa yang mengira demikian maka perkiraannya jauh dari apa yang dia kenyataannya jauh dari apa yang dia sangkakan. Karena Allah menciptakan manusia dengan tujuan, ada perintah yang Allah perintahkan yang wajib kita jalankan, ada larangan yang Allah larang yang wajib kita tinggalkan. Maka jemaah sekalian Allah ya majma'in, kembali kepada tema kita, yaitu bebas saja. Kebebasan itu ada ketika orang itu tidak punya rasa malu, dan kebebasan itu ada ketika seorang hamba itu tidak merasa ada yang mengaturnya. Sebagaimana tadi kita katakan, kita sampaikan hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Ya, tidak ada kebebasan di dalam penjara. Yang ada aturan demi aturan, bahkan kalau kita katakan kesempitan, tidak ada kelapangan di dalamnya. Adapun bagi orang kafir maka bebas, karena surga bagi mereka di dunia. Kebebasan silahkan. Tapi di sini kalimat silahkan jangan disalahartikan bahwasanya tadi sebagaimana tafsiran Syekh Sa'di, laisa murad bi qoulihi ta'ala, bukan artinya dari firman Allah yang kalimat tadi kita katakan, kita sampaikan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu adalah al-idzn bil kufr. Jadi maksudnya bukan Allah izinkan kafir mukmin, tapi jalannya sudah Allah tetapkan, jalannya sudah Allah sampaikan, silahkan pilih. Ya, karena sudah jelas kedua jalan tersebut. Ini jalan kekufuran yang akan menghantarkan kepada kesengsaraan, dan ini jalan keimanan yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Nah, dan itu sudah jelas kedua-duanya. Baik, ini bicara tema pertama kita bebas saja. Kemudian di penghujung kajian ini kami ingin menyampaikan kebebasan setelah Ramadan. Ya, karena kita kaitkan kebebasan setelah Ramadan. Sebagian kita, bahkan mungkin kita, saya, kita, atau rata-rata kita, mayoritas kita, merasa seolah setelah lepas dari Ramadan merasa bebas. Bebas kembali lagi kepada dosa, bebas kembali lagi kepada kemaksiatan, bebas tidak lagi ada tahajud yang istiqomahkan. Yang padahal hari-hari di bulan Ramadan, jangankan kita tinggalkan, berjamaah pun kita khawatir tertinggal untuk qiyam Ramadan tersebut. Betul Pak? Ya, tapi ada faedah yang ingin saya sampaikan, beberapa faedah dari apa yang telah kita lalui dari 1 bulan penuh, kemudian kita sudah berada di Syawal, walaupun masih di awal-awal hari di bulan Syawal. Di antara perkataan yang perlu kami sampaikan, dan saya ambil perkataan ini, saya nukil dari perkataan Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Beliau mengatakan, jangan pernah kita menganggap keberadaan kita di bulan Ramadan sama dengan keberadaan kita di bulan Ramadan. Hampir, ya, saya katakan bukan mustahil ya, jauh. Jadi
kondisi kita, ibadah kita yang kita kerjakan di Ramadan sama dengan luar Ramadan kan? Nah ini poin yang kita harus kita garis bawahi dulu Pak. Akan tetapi artinya bukan berarti kita lepas dari semua ibadah. Jadi yang nggak boleh itu adalah al-inqita' wa 'adamul istimrar, terputus dan tidak berlanjut ibadah. Itu yang salah. Tapi kalau menurun wajar. Menurun Pak wajar karena memang hadis-hadis yang ada menunjukkan apa? Nabi ya memang ibadahnya lebih getol, lebih kuat di Ramadan. Itu Nabi. Apalagi kita. Ya maksudnya kita tuh dalam arti di luar Ramadan jauh lebih parah ya jelas. Jadi kondisi kita haluna fi Ramadan laisa ka halina fi ghairi Ramadan. Kondisi kita di luar Ramadan tidak akan sama kondisi kita di luar Ramadan. Akan tetapi kalimatnya jangan terputus. Kenapa? Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan sama adalah Rabb yang kita sembah di selain Ramadan. Dan Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin kepadamu. Al-yaqin yakni al-maut, yaitu kematian. Ya, bukan sembah Rabbmu ketika Ramadan, bukan, tetapi sampai kita wafat, sampai kita diwafatkan Allah, maka itulah terakhir kita beribadah kepada Allah ya, di dunia ini. Nah, jemaah sekalian Allah yang majma'in, yang perlu kita garis bawahi juga adalah kita tidak terputus dari ibadah sekalipun kuantitasnya menurun ya. Tapi artinya kualitasnya jangan dirubah. Dari sisi keikhlasan, kemudian dari sisi ittiba kita kepada Nabi SAW. Jangan sampai dirubah itu. Kualitas berkurang, kuantitas berkurang, tapi kualitas jangan berkurang. Karena syarat ibadah yang dipenuhi oleh kita kalau kita jalankan di luar Ramadan itu berlaku ketika di luar Ramadan. Bukan berarti kemudian kita ikhlas di Ramadan ketika kita menjalankan qiyam, shiyam. Kan setidaknya ada 3 hadis yang berkaitan dengan Ramadan, man qama Ramadan, man shoma Ramadan, dan man qama Lailatul Qadar, kan begitu. Qiyam khusus di malam Lailatul Qadar, qiyam secara umum di malam Ramadan, dan shiyam sepanjang Ramadan. Siangnya tentu. Setidaknya 3 hadis itu. Nah, berbicara kualitasnya ya sama dengan kualitas ibadah yang kita kerjakan di luar Ramadan. Syaratnya tetap sama. Ketika kita menjalankan puasa sunnah, ketika kita menjalankan sholat sunnah, apalagi kemudian kita menjalankan yang wajib-wajib, sama. Kualitasnya tetap kita jaga. Sekalipun kuantitasnya kita ya menurun dari ibadah yang kita kerjakan di luar Ramadan, di dalam Ramadan. Baik jemaah sekalian Allah yang majma'in, ini di antara perkara yang perlu kita ingatkan setelah berlalunya bulan Ramadan berkaitan dengan bebas saja. Ya, jangan merasa bebas saja. Yang penting sudah di Ramadan, kemudian di luar Ramadan kita bebas saja, tidak. Bahkan ada sebagian ulama, walaupun dalil secara tekstualnya belum saya dapatkan, ya, kecuali ada satu ayat yang nanti kami akan sampaikan. Orang yang kemudian dia sebelumnya bermaksiat, terbiasa dengan dosa, masuk Ramadan dia tidak berani melakukan itu, tetapi hatinya masih bertekad untuk melakukan itu setelah lepas dari Ramadan, maka kata para ulama puasanya tidak ada artinya. La faidatan min siyami, tidak ada faedah dari puasa yang dia jalankan. Ya. Kenapa demikian? Nah, perhatikan ayatnya. Ya tentunya ini tafsiran dari ulama Pak ya. Ketika orang-orang munafik menghadap Nabi SAW dalam keadaan kufur dan keluar dari Nabi dalam keadaan kufur. Jadi nggak ada faedah ketemu sama Nabi itu. Masuk bertemu Nabi, berjumpa dengan Nabi, kafir. Walaupun orang Islam munafik. Keluar pun dalam keadaan kufur. Surat Al-Maidah ayat yang ke-61. Surat Al-Maidah ayat ke-61. Allah mengatakan, "Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih." Kata Allah,
Dan apabila mereka, di sini dikatakan diantaranya adalah orang-orang Yahudi dan munafik. Di dalam tafsir dikatakan nifaqan wa makra, karena kemunafikan dan makar. Dan apabila mereka Yahudi atau orang-orang munafik, mereka mendatangi Muhammad, mereka datang kepadamu, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Kami beriman. Wa qad dakhalu bil kufr, mereka masuk dalam keadaan membawa kekafiran. Wa hum qad kharaju bih, dan mereka keluar pun dalam keadaan kafir. Artinya nggak ada kaidah. Nah, kita maksiat Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sya'ban, Ramadan berhenti. Keluar Ramadan begitu lagi. Maka tidak bisa. Ya, ini diambil dari ayat ini menurut tafsiran para ulama atau sebagian ulama. Maka jemaah sekalian Allah ya ajmain, walaupun kalau kita sederhanakan, ya bisa kita katakan wajar. Masih dikatakan orang ini masih ada kebaikan ketika dia tidak berani bermaksud kepada Allah di bulan Ramadan. Semoga demikian. Semoga rasa khawatirnya, rasa takutnya yang tumbuh di sepanjang Ramadan, tidak berani bermaksiat, tidak berani durhaka kepada Allah, tidak berani menjalankan kemaksiatan yang biasa dia lakukan di sebelum datangnya Ramadan. Semoga ini menjadi tanda kebaikan baginya dan kemudian membawa keberkahan dalam hidupnya, keluar Ramadan dalam keadaan dia bertobat kepada Allah. Semoga demikian. Ya, kalau dia ada rasa takut, insya Allah rasa takut ini akan mengantarkan kepada kebaikan. Tetapi kalau niatan dia, oh nanti keluar Ramadan saya akan lakukan lagi. Ya, bukankah niat itu adalah, kita tahu bagaimana pengaruh niat dalam kehidupan. Bagaimana akar niat dalam kehidupan kita. Dengan niatan seorang berubah. Dengan niatan seorang yang tadinya kondisinya A menjadi Z. Dengan niat. Makanya setidaknya hilangkan niat-niat keburukan itu dari hati kita. Setidaknya itu minimal. Ya, kemudian tekadkan dengan tekad yang bulat, agar kemudian Allah berikan taufik kepada kita menjauhi kemaksiatan yang biasa kita lakukan. Baik jemaah sekalian Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian poin berikutnya, ya, di antara nasihat kami untuk diri pribadi khususnya dan kita semuanya berkaitan dengan kebebasan setelah Ramadan. Ya, orang yang dia berusaha ikhlas dalam menjalankan ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan, maka di antara indikasi amal diterima adalah keistiqomahannya dalam ketaatan yang ia jaga setelah berlalunya Ramadan. Sekalipun, sekali lagi Pak, sekalipun kuantitasnya berubah. Artinya kalau qiyam kita selama Ramadan 11 rakaat full, bahkan berjamaah bersama imam sampai imamnya pergi, yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia akan dicatatkan baginya salat semalam suntuk itu. Setidaknya ketika keluar Ramadan, tahajudnya qiyam yang masih dia jaga. Dan ini ingat para hadirin rahimani Allah wa iyyakum, qiyamul lail itu da'bus sholihin. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian itu kata Nabi. Jadi kalau kita ngaku soleh, jangan ngaku soleh kalau kita tahajud ini masih sering bolongnya daripada sering qiyamnya. Karena ya bahkan kalau kita lihat madhab ya, kalau Imam Ahmad itu orang yang meninggalkan witir aja itu nggak diterima lagi syahadahnya, persaksiannya. Kenapa? Karena sholat satu rakaat nanti dia nggak sanggup gitu. Sholat satu rakaat yang udah paling sedikit kan nggak ada sholat setengah rakaat gitu. Nah, ini dinukil oleh Imam Syafi'i di dalam Arba'in Nawawi tentang sholat witir itu dan kita fikih. Jadi sekalipun hukumnya memang yang rajih itu sunnah, tapi penekanannya sangat kuat gitu. Nah, makanya setidaknya coba jaga ini, jaga witirnya minimal. Kalau nggak sanggup kan kita ada pilihan, sebelum tidur kita witir. Kalau kita masih sering terlambat subuh, sering masbuk subuh, kalau masbuk kan berarti qiyamnya ini agak dipertanyakan. Nah, maka jaga witir sebelum tidur. Kalau kita ingin menjaga kualitas ibadah kita dan ingin kemudian kita berusaha
agar apa yang kita usahakan selama bulan Ramadan dari tiap yang kita jalankan kemudian bermanfaat di bulan Ramadan. Kemudian juga dengan siam sunnah. Jangan kemudian kita puasa itu ketemu lagi Ramadan depan, jangan Pak. Ya, ada orang begitu Pak. Ini khawatir. Saya bukan mengatakan berarti Ramadan tinggal diterima. Khawatir berarti apa yang menghantarkan dia? Ya, terhantar kepada apa dia dari ibadah yang dia kerjakan selama Ramadan? Kenapa selama sebulan penuh dia sanggup? Kenapa kemudian dalam sebulan mungkin hanya 3 kali saja? Dengan ayamul bid, walaupun dia tidak bisanya tidak Senin Kamis, tidak puasa Daud, ya berusaha. Makanya saya memilih dari puasa itu ya berusaha 3 hari aja, walaupun memang tidak mesti di 13, 14, 19 ya. Menurut pendapat sebagian ulama, memang baiknya ayamul bid kan 13, 14, 19. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan ya tidak. Sebagaimana hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Di antaranya apa? Wa asuma, dan aku berpuasa di kulli syahr 3 ayyam, dalam setiap bulan sebanyak 3 hari. Dari hadis ini umum. Sebenarnya mengatakan bebas, yang penting 3 hari dalam sebulan. Kemudian jemaah sekalian Allah yang majma'in. Nah, jadi usahakan ada qiyam. Kalau tidak tahajud 11 rakaat, ya minimal yang 10-nya. Kalaupun hilang 10-nya 1 rakaat jangan. Minimalnya sudah minimal sekali. Karena nggak ada lagi di bawah itu, nggak ada lagi sudah. Nggak bisa setengah rakaat, ruku, salam, nggak bisa itu ya. Baik, kemudian berikutnya tadi qiyam, siam sunnahnya. Kalau tidak Senin Kamis istiqomah, puasa Daud jauh, ya setidaknya tiga. Setidaknya itu. Kemudian jemaah sekalian Allah ya, apalagi biasanya yang kita biasakan dengan Ramadan itu yang kental berkaitan dengan Ramadan, tilawatul Quran. Sebetulnya tilawatul Quran itu setiap bulan khatam itu kebiasaan salaf ya. Jadi bukan kebiasaan kita Ramadan saja, kebiasaan salaf. Dan saya malu sebetulnya berbicara ini karena masih jauh juga dari saya. Tapi ya, setidaknya jangan sampai hari-hari kita kemudian tidak ada bacaan Al-Quran kita baca. Ini sangat jauh ya dari kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana kehidupan salaf, as-salaf ma'al Quran, bagaimana kehidupan salaf dengan Al-Quran, itu hari-harinya. Mereka ada yang khatam setiap 7 hari, ada yang khatam setiap 3 hari. Rata-rata ya jelas sebulan sekali itu sudah wajib. Dan itu bukan setiap Ramadan saja, tapi sepanjang tahun. Makanya ketika Syekh Utsman Al-Khamis tanya, "Wahai Syekh, ada orang yang membiasakan khatam setiap Ramadan, khatam, apa saran Anda, apakah menghatamkan 2 kali, 3 kali, atau orang membaca 1 kali kemudian baca tafsirannya?" Maka beliau menjawabnya di sisi lain, menghatamkan Al-Quran bukan setiap Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan menghatam setiap bulan. Kalau kita bisa seperti itu, masya Allah. Dan kalau ada di antara yang hadir sudah seperti itu, doakan yang ceramah bisa seperti itu. Ya, doakan kita semuanya agar bisa menghatamkan Quran setiap bulan, masya Allah. Nah, kalau tidak bisa mungkin 2 bulan sekali lah, mudah-mudahan bisa. Ya, jangan ketemu setiap tahun sekali saja. Baik, jemaah sekalian Allah yang majma'in. Kemudian mungkin sebagai penutup yang ingin kami sampaikan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima itu dari orang-orang yang bertakwa. Artinya bekal takwa ini yang paling penting. Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Makanya kata para ulama, dulu yang mereka khawatirkan apakah diterima atau tidak ibadah. Dulu yang mereka khawatirkan apakah diterima ibadah atau tidak. Itu yang mereka khawatirkan. Dan itulah yang Allah puji di dalam surat Al-Mu'minun. Itulah yang Allah puji. Mereka orang-orang yang giat, rajin beribadah, tetapi hati mereka merasa takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un.
dan orang-orang yang memberi apa-apa yang mereka beri, beramal apa-apa yang mereka bisa amalkan, bekerja, melakukan perbuatan apa yang mereka bisa perbuat. Wa qulubuhum wajilah, kata Allah, dan hati mereka merasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini ketika Aisyah bertanya, apakah mereka yang suka minum khamar, mereka suka dosa? Kalau orang berdosa wajar takut, dan sudah semestinya, bukan wajar saja, sudah semestinya dia takut. Sudah seharusnya dia takut sama Allah. Tapi yang ajibnya, yang luar biasa adalah orang yang rajin ibadah, ketaatannya kepada Allah luar biasa, karena hati mereka merasa takut kepada Allah. Dan ini yang harus kita tumbuhkan, kita berusaha takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka kata Nabi apa? Humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, mereka yang ahli puasa, ahli sedekah, ahli salat, walakin yakhafuna alla yataqabbala minhum. Tetapi mereka khawatir amalan mereka tidak diterima sama Allah. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? Al-mu'min jama'a ihsana wa syafaqatan. Orang beriman itu terkumpul pada dirinya apa? Dua sifat. Banyak berbuat baik dan takut. Jadi udah kebaikannya banyak, takut lagi. Hatinya dipenuhi rasa takut. Itu orang beriman. Wal munafiq wal iyad billah. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Wal munafiq, sedangkan orang munafik jama'a isaatan wa amna. Orang munafik terkumpul pada dirinya apa? Banyak buat dosa, banyak buat kerusakan, banyak buat salah, dan merasa aman. Nah ini kita hati-hati Pak. Jadi kalau kita sudah banyak berusaha terus merasa aman, wah udah. Yang penting udah sunnah, udah aman dah. Udah punya tiket ke surga. Udah jauh dari neraka, bahaya. Ini sifat munafik Pak. Wal munafik jama'a isaatan wa amna. Terkumpul pada dirinya merasa aman, padahal banyak keburukan yang dia kerjakan. Jadi artinya apa Pak? Semakin banyak ketaatan yang kita kerjakan, justru semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Dan itu hakikat memang itu. Hakikat takwa adalah rasa takut kepada Allah. Hakikat ilmu menghantarkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa khusus untuk saya sendiri dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan rasa takut tersebut kepada kita. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada, ya Allah, karuniakan kepada kami. Aku mohon kepada Engau rasa takut di kesepian dan di keramaian, di sendiri walaupun di hadapan orang lain dan di depan orang lain. Nah jemaah sekalian, untuk penutup terakhir sekali, ini sebuah pertanyaan yang barangkali menjadi faedah penting bagi hidup kita. Seorang ulama berkata, kalau tidak salah Hasan Basri juga, kalau tidak salah. Dan saya banyak baca-baca kalam ini dari kitab kontemporer ya, walaupun ini kitabnya sebetulnya klasik, kitab apa namanya, Syiar A'lam Nubala, tetapi ada kitab kontemporernya yang disusun menurut bab Riyadhus Shalihin, namanya kitab Munjidul Khatib. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ada bab-babnya Pak ya, babnya bab mujahadah, bab sabar dan seterusnya. Nah kitab Syiar A'lam Nubala ini diringkas atau disusun ulang dengan judulnya sesuai dengan urutan Riyadhus Shalihin. Jadi kalau bahas Riyadhus Shalihin, bagus di sampingnya ada kitab Munjidul Khatib. Jadi ada motivasi dan perkataan-perkataan ulama, juga kisah-kisah ulama yang sesuai dengan bab hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Ya Allah alam terjemahannya saya nggak tahu, tapi nama kitabnya Munjidul Khatib. Nah di antara kalam yang perkataan yang bagus yang ini menjadi kaidah dalam hidup kita. Idza su'ilta, apabila kamu ditanya, hal takhsyallah, hal takhaf min Allah, apakah kamu takut sama Allah? Kalau kira-kira jawabannya apa Pak? Saya pengen jawabannya Pak. Apakah takut sama Allah Bapak? Hah? Takut ya. Apakah takut sama Allah? Tapi ini jawaban membuat kita malu. Kemudian mengatakan, idza qulta na'am, kalau kamu mengatakan ya saya takut, apa beliau katakan? Kadzabta, kamu bohong. Intinya banyak maksiat, banyak dosa, banyak lalai, kamu bohong. Wa idza qulta la, apabila kamu mengatakan tidak, kafarta, kamu kafir. Kita bilang, oh saya berani menentang Allah, kafir sudah. Ya, enggak punya rasa takut sudah, apalagi di balik itu. Ya. Walakin qul, maka dari itu katakan apa? Nas'alullah dzalik.
Akan tetapi katakan ketika dikatakan, apakah kamu takut sama Allah? Aku berharap Allah memberikan karunia berupa takut itu kepadamu. Karena kalau kita ngaku takut, lihat realita kehidupan kita seperti apa. Benar takut sama Allah nggak? Benar nggak takut sama Allah? Ya, kita bisa menjawab diri kita masing-masing. Jangan, nggak usah kita nilai orang lain. Kita silakan tanya sama hati kita dan tanya kepada perbuatan kita. Karena kan Allah melihat apa? Hati dan perbuatan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kan begitu hadisnya jelas. Tetapi Allah melihat apa? Hati kamu dan perbuatan kamu seperti apa? Itu silakan ya, kita lihat dan hisab diri kita sendiri. Jangan sibuk hisab orang lain. Oh, ini orang gak punya rasa takut, jangan. Kita aja jauh Pak dari rasa takut, jauh. Saya, kita masih jauh. Ya, dan lihat rasa takut kita itu saat kita sendiri, bukan di pengajian. Pengajian khusyuk, luar biasa. Tentang pengajian alim. Coba lihat sendiri, ketika sendiri benar takut sama Allah. Ada kalangan tentang zikir yang kita sibuk berzikir kepada Allah. Adakah bacaan Quran yang kemudian kita renungi dan membuat air mata kita terjatuh, menetes? Adakah seperti itu? Adakah seperti Rabi bin Al-Husayn yang dia membuat satu lubang di rumahnya seperti kuburan? Ketika dia sudah mulai hilang rasa takut kepada Allah, dia masuk ke liang lahat tersebut dan mengatakan, ya, bagaimana kehidupanku di alam barzakh. Itu ulama dulu begitu Pak. Yang masuk ke liang kubur, kemudian merasa dia, ini saya mau ditanya sama malaikat, apa bekal saya untuk kehidupan akhirat saya? Begitu Pak. Baik. Jemaah sekalian Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Dan di penghujung kajian ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita rasa takut, memberikan karunia kepada kita iman dan ilmu, memudahkan karunia kepada kita taufiknya, agar Allah senantiasa membimbing kita, agar kita hidup lebih baik sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terbaik adalah orang yang akhir kehidupannya adalah kebaikan. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza arada bi khairan ista'mala, idza arada bi 'abdin khairan ista'mala." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah memberikan dia bekal di akhir kehidupannya. Wama yasta'milu ya Rasulullah. Apa yang Allah perbuat untuk hamba tersebut? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wuffiq li amalin shalih. Allah memberikan taufik dia kepada amal saleh. Tsumma yaqbid alaihi. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia melakukan amal saleh. Jadi kita bisa beramal saleh dan kita bisa menutup kehidupan kita dengan husnul kalau Allah kasih taufik kepada kita. Karena kalimat ini wuffiq li amalin shalih. Dia diberikan taufik untuk mengamalkan amalan saleh, kemudian Allah cabut dia. Allah cabut dia dalam keadaan dia sedang beramal saleh. Semoga kita dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.